Kalau kita mau berbisnis, mau berusaha gitu kan dalam komoditi apapun, yang pertama itu sebelum menanam kita harus jelas dulu marketnya. I like your taste in tunes and everything you ooze. The tempo of your beat, you bleed a melody. No one can control that old time rock and roll. No rule of gravity. And hey, can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all off in the river of your heart? There's a million different songs that I learned to sing, watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me, so reach out and love and don't be a stranger. Don't be a stranger. Turn up the stereo, the sound is taking hold. You dance like no one sees, a private galaxy. The music of your soul, a symphony composed. Your words are wasted on me. Can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all off in the river of your heart? There's a million different songs that I learned to sing, watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me, so reach out and love, don't be a stranger. Can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all off in the river of your heart? There's a million different songs that I've learned to sing, watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me, so reach out and love and don't be a stranger. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Pak Farid. Pertama saya mau menanyakan tentang pengalaman Bapak selama ini di dalam spesialis cabai seperti apa Pak? Karena beliau ini merupakan konsultan sukses di Kabupaten Kota Tasikmalaya. Terima kasih yang sebelumnya telah silaturahmi kepada saya. Saya bergelut di bidang cabai. Yang pertama mungkin saya melihat minimnya petani-petani yang produktif ya. Yang produktif diakibatkan karena regenerasi penerus. Dalam arti kurangnya peminat dan kurangnya penerus ke bidang pertanian, khususnya lagi ke bidang komoditi cabai. Kalau kita mau berbisnis, mau berusaha gitu kan dalam komoditi apapun, yang pertama itu sebelum menanam kita harus jelas dulu marketnya. Marketnya nih kemana gitu, hati gitu kan. Mau itu nanam cabai, mau terong, mau mentimun, mau tomat, itu harus jelas dulu marketnya kemana kita gitu kan. Jangan sampai kita nanam komoditi ini marketnya belum jelas, itu tidak akan pernah merasa berhasil. Tapi sekarang memang ada tiga poin yang saya hasilkan gitu. Ketika saya belajar menjajal. Memang yang pertama hasil produksi. Ya. Yang kedua, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menjual jasa. Sesudah jasa memang sekarang saya lagi merintis. Saya mempunyai produk sendiri, punya brand sendiri di produk benih cabai. Sebagai konsultan dan spesialis cabai, barangkali ada informasi atau bocoran kepada para petani pada umumnya harus seperti apa dalam pengolahan lahan, pemupukan, pemilihan benih, perawatan termasuk pengendalian hama. Untuk cabai sendiri itu pengolahan lahannya juga
harus benar-benar diperhatikan. Sebisa mungkin bahkan diwajibkan lokasinya itu jangan banyak-banyak pohon rindang. Di pengolahan lahan harus diperhatikan juga teknis-teknisnya. Karena kan jenis tanah itu kan ada yang berbeda, itu kan ada yang tingkat pH-nya sekian. Nah, jadi misalkan tanahnya itu gembur. Kalau untuk pemupukan seperti apa? Yang pas, yang cocok lah. Kalau untuk pemupukan khususnya di cabai itu kita nginduk lagi ke pengolahan awal yang tadi, yaitu ke sistem melihat pH-nya dulu. Kalau untuk pemilihan benihnya itu sendiri, benih yang bagus yang seperti apa? Kalau untuk khusus perbenihan itu harus diperhatikan juga. Kenapa? Soalnya kan berhubung berlawanan atau bertentangan dengan alam gitu kan, mencegah serangan hama atau penyakit yang akan timbul gitu. Jadi perlu memilih bibit unggul juga gitu kan, supaya kuat tahan dari hama dan penyakit juga dari awalnya gitu kan. Dan juga harus waspada pemilihan bibit itu kita harus jelas dulu. Contoh kita kan ini berbasisnya kita usaha ya, kita tanam itu usaha. Nah, maka dari itu bibit yang kita tanam itu ini larinya mau kemana? Dalam arti misalkan jangan sampai ketika kita misalkan nanam produk A, ternyata si pasar itu, si market itu tidak menerima produk A, mereka gitu menerimanya B. Itu jadi kita harus sesuai permintaan pasar juga. Jadi di pemilihan benih itu, jadi harus jelas ini marketnya juga kemana. Soalnya ketika kita nanam A, pasar menerimanya B, jangan sampai seperti itu. Jadi dari brand, dari yang namanya benih dari perusahaan itu kualitas dan kuantitasnya itu berbeda. Itu berbeda. Perlu di kita perhatikan itu gitu kan. Kalau untuk perawatannya seperti apa? Perawatan yang baik katakanlah untuk cabai. Untuk perawatan memang ada trik-trik tertentu. Mungkin dari segi perawatan kan kita harus benar-benar ulet lah, tekun. Misalkan kondisi air gitu kan, untuk penyiraman gitu kan. Di cabai itu kan normalnya 2 hari sekali. Akar itu makannya di malam hari, jadi nyiramnya itu harus sore. Sepele gitu kan, dari penyiraman itu banyak memang teknisnya masih maaf bukan banyak yang salah, belum paham lah. Iya. Gitu. Dari perawatan lah khususnya itu, termasuk mungkin cara pemupukan susulan juga seperti apa gitu kan. Banyak sebetulnya gini sih, banyak kan ada yang melakukan pemupukan susulan dengan cara dicairkan. Harusnya kita bisa melihat gitu kondisi, situasi dan kondisi tanaman itu, apakah mereka ini perlu makan lagi atau tidak. Kalau misalkan terlalu subur itu akan rawan hama dan penyakit. Pak, selanjutnya bagaimana untuk pengendalian hama atau penyakit yang seharusnya itu dilakukan oleh para petani? Ya, mungkin saran dari saya seperti ini. Yang pertama memang untuk pengendalian hama dan penyakit itu tepat waktu, dalam arti waktu pengendalian hama dan penyakitnya, penyemprotan lah istilahnya. Yang kedua, tepat obat yang dikasih, jenis apa. Yang kedua, tepat dosis. Ya. Itu ada 3. Terima kasih Pak atas kesempatannya.